Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya membawakan renungan pada kesempatan hari ini, saya ingin bertanya kepada kita semua, apa makna Natal dan Tahun Baru bagi saya atau bagi kita? Saya butuh dua orang. Apa makna Natal dan Tahun Baru bagi kita? Dari segi Adalah damai. Natal adalah damai. Damai untuk membawa perbedaan sebuah makna yang berbeda. Baik, saudara dan saudariku yang terkasih, dua jawaban ini adalah dua jawaban yang juga harus menjadi jawaban di dalam hati kita. Natal membawa damai, damai harus membawa perubahan untuk kita sekalian. Maka, bagaimana kita mempersiapkan Natal? Apakah baju baru? Kalau Natal ini suka-suka kita penuh, membakar itu kita masuk ke tabrak di dalam juga. Sampai ibu pendeta atau orang-orang tidak kenal, tabrak saja. Belanja barang untuk Natal, baju baru, celana baru,
sepatu baru, kemudian dengan pernikahan yang lain. Apakah hanya itu yang kita persiapkan? Persiapan untuk menyambut Natal bukanlah barang-barang jasmani yang kita lihat, tetapi juga adalah bagaimana kita mempersiapkan diri rohani. Diri rohani itu artinya apa? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan sebuah suasana yang damai. Bagaimana kita menciptakan suasana diri kita untuk menyambut Kristus dengan penuh sukacita, bukan dengan tangis dan air mata. Saudara dan saudara sekalian, tentu kita telah melewati tahun 2022 dan kita telah memasuki tahun 2023. Berbicara tentang tahun 2022 tentunya juga akan ada banyak kenangan yang telah lalu. Bencana COVID-19 yang membuat kita pada saat itu harus berjarak-jarak, berjauh-jauhan. Rumah sakit pusing dengan pasien yang begitu banyak. Ada saudara dan saudara kita yang pada akhirnya menjadi korban dan terpisah dengan keluarga. Paling terpisah hanya karena isolasi, tetapi ada sekian banyak orang yang terpisah karena mereka harus pergi meninggalkan. Bukan hanya luka ketika habis operasi atau luka kecelakaan, tetapi juga tentunya luka yang sangat ringan dalam keadaan. Saya pernah tanya seorang dokter bagaimana cara menyembuhkan luka. Ada dokter bilang dijahit, ada yang bilang tidak terlalu besar, ada yang keras, tubuh saya sebelumnya kalau tadi itu bukan secara fisik. Bagaimana kalau luka di dalam hati? Ada yang bisa jawab? Benar bahwa luka di dalam hati seperti luka yang terlihat, kalau sudah disembuhkan masih tetap meninggalkan bekas. Tetapi saudara dan saudari, kita harus bersyukur bahwa kita pernah terluka. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk bagaimana kita tetap tegar, kita tetap berdiri hingga saat ini di tempat ini bersama dengan orang-orang yang sangat kita kasihi untuk memberikan kesaksian bahwa saya pernah terluka, namun saya tetap teguh untuk berdiri melangkah ke tahun 2023 dengan sebuah kepastian. Tema ini diangkat dari bagaimana para Majus yang mau bertemu dengan Yesus kemudian dituntun oleh bintang, dan pada akhirnya mereka harus pulang melalui jalan yang lain karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Berarti di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah Herodes, yang kedua adalah para Majus. Siapa yang Herodes kita tanya? Siapa yang para Majus? Ini semua tidak angkat tangan. Mau Herodes mau para Majus juga sama saja. Apakah kita hanya daging Herodes dan para Majus? Berarti ada hitam dan ada putih. Kalau Herodes adalah orang yang merasa selalu terancam di dalam hidup. Kalau Herodes orang yang selalu ingin menang sendiri. Kalau Herodes
ia akan merasa gelisah kalau ada orang yang lebih hebat dari dia. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita ini Herodes. Kalau para majus adalah mereka-mereka yang tidak menggunakan kemampuan secara pribadi, tidak menggunakan otaknya, tidak menggunakan segala berkat yang mereka miliki untuk membanggakan diri, tetapi selalu rendah hati. Contohnya apa? Mereka mengikuti arahan Tuhan. Mereka tetap selalu bersama. Mereka tetap mau memberikan diri secara utuh untuk dipersembahkan kepada Yesus walaupun dengan cara yang salah. Dan kemudian pulang dengan sukacita. Mungkin pulang sambil bernyanyi, mungkin pulang waktu jalan yang capek, waktu pergi jalan yang capek sekali dan pelan-pelan. Ketika bertemu dengan Yesus, mereka pulang langsung bisa lari. Itulah para majus. Maka apa yang harus kita buat? Apa yang dilakukan oleh para majus adalah sebuah refleksi yang harus juga menjadi nyata di dalam diri kita. Artinya apa? Bahwa kita harus meninggalkan segala sesuatu yang telah ada di tahun 2022 yang mungkin tidak membuat saya berkembang, yang mungkin membuat saya jatuh, yang mungkin membuat saya terlena dan kemudian pada akhirnya tidak mau lagi untuk terus berjalan. Pergi dan menemukan Yesus dan kemudian terus berjalan. Kami ketika pulang larut malam tahun 2023 ini bukan pintu dengan senyum. Bisa tidak? Kalau menyesali hal kita bisa jadi saksi dan lain. Kalau istri-istri yang suaminya ketika dapat gaji, tahu tanggal gajinya, kemudian buka pintu langsung buang air. Tahun 2023 ini lebih mengerti. Mungkin 80%-nya kasih ke istri, yang lain mengerti karena suami nangis. Bisa rokok atau kumpul dengan teman-teman sedikit. Harus membuat sebuah perubahan di dalam diri. Kalau kita masih saja sama seperti tahun 2022, lilin 2023 kita nyalakan tidak akan ada arti. Maka kita harus punya suatu tekad mau untuk apa? Mau untuk berubah, mau pergi melalui jalan lain, meninggalkan jalan lama, supaya kita dapat hidup menjadi manusia yang baru, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru untuk sebuah kemuliaan bersama dengan Tuhan melalui mereka-mereka semua yang juga ada di sekitar. Marilah saudara dan saudariku sekalian yang terkasih, kita pulang, kita kembali untuk menemukan jalan-jalan baru di dalam diri, supaya kita juga dapat menjadi berkat bagi sesama saudara kita, terutama bagi